Kalau menanggapi yang kayak misalnya tukang gigi itu dokter lah, kan banyak nih di seliweran di jalan kalau itu secara terang-terangan ya dok ya, masang pelat gitu. Misalnya praktek apa namanya tukang gigi buat gigi misalnya 1 hari jadi atau berapa cepat gitu lah. Jadi dia tuh kayak ya melakukan personal branding juga kan kayak gitu ya misalnya. Bikin gigi 1 hari jadi, sedangkan dokter gigi harus nunggu berapa hari gitu kan dok ya. Itu gimana? Dokter menanggapi terus gimana cara menyampaikan ke pasien? Mungkin dia mestinya harus pinter-pinter milih, maksudnya yang bagus itu bagaimana sih kayak gitu. Harus milih yang mana sih gitu. Gitu dok. Bagaimana dok? Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi nih bersama saya Ahmad Bukhari selaku host di Nice Podcast. Ya, jadi di sini kita akan membahas tentang apa nih teman-teman? Pastinya sudah tahu dari judul ya teman-teman ya. Oke, jadi di sini kita akan membahas tentang merintis klinik gigi di tengah gempuran tukang gigi. Tentunya di sini saya tidak sendirian ya teman-teman ya, karena di sini kita sudah ditemani oleh narasumber yang sangat hebat-hebat. Pertama ada Dr. Rio. Dokter Rio udah ada dulu. Kemudian ada Dokter Nayu juga. Halo lah. Ya di sini kita sudah ditemani oleh orang-orang hebat. Mungkin untuk pertama-tama perkenalan dulu ya, karena tak kenal maka tak sayang. Mungkin untuk Dokter Rio terlebih dahulu memperkenalkan diri. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Dokter Gigi Rio. Saya praktek di Pandaan. Kebetulan sedang merintis tempat praktek bersama ya, lebih tepatnya ya, bernamakan Arjuno Dentis ya. Berlokasi di Pandaan di depan kecamatan ya. Kita concern di sana untuk melakukan perawatan yang berkonsep family and aesthetic dentistry. Oh gitu. Terima kasih dokter. Ya untuk selanjutnya mungkin Dokter Nayu yang sudah banyak seliweran nih di YouTube kita karena ownernya Nice Dental Clinic sendiri. Monggo Dokter Nayu diperkenalkan dirinya. Ya, assalamualaikum. Saya Dokter Gigi Nayu. Seperti yang sudah sering kenalan karena saya juga sering berseliweran di sini. Ya, apa ya? Saya owner di sini di Nice Dental Clinic. Terus saya di sini praktek di Nice. Saya juga merintis juga sama membangun praktek bersama dokter gigi dengan teman-teman dan juga ya ini timnya yang hebat-hebat juga gitu. Ya. Jadi begitu ya teman-teman ya, sudah perkenalan dari dua narasumber yang sangat hebat tentunya ya untuk podcast kali ini. Jadi kembali lagi dari tentang bahasan merintis klinik gigi di era gempuran tukang gigi dokter ya, kan banyak ya sekarang ya tukang gigi banyak. Jadi pertama-tama saya mau tanya nih, alasannya kenapa sih kok pengen buka praktek dokter gigi itu kenapa? Selain di samping memang jurusannya yang dulu kedokteran gigi ya, pastinya larinya ke sana. Selain itu apa sih mesti alasannya membuka klinik itu apa sih dokter? Mungkin dari Dokter Rio? Alasannya ya pasti sama lah, umumnya dengan dokter-dokter yang umumnya. Suatu momen pasti ingin membuka tempat praktek sendiri. Ya, impian semua dokter yang begini. Itu yang pertama. Yang kedua nanti tinggal perspektif masing-masing tempat prakteknya ini mau dibikin yang seperti apa, karena setiap dokter punya preferensi masing-masing. Ya, dalam hal ini mungkin kalau sebatas dokter gigi umum ada yang suka bidang ini itu kalau perorangan masih ya. Tapi kalau nanti kan ada yang spesialis ya memang khusus spesialis itu, atau bahkan ada yang bersama ya, jadi lingkup bidang lah, ada konservatif, ortodontis dan teman-teman gitu. Jadi ingin lebih membuat tempat praktek sesuai dengan awalnya sih ingin sesuai dengan passion saya. Yang saya sukai gitu lah ya. Pekerjaan yang saya sukai, saya bisa explore gitu. Terus mulai membuat seperti itu. Ya, kemudian mengajak rekan-rekan supaya bisa terfasilitasi untuk bisa melakukan perawatan-perawatan yang ya kurang lebih seperti yang kita lakukan gitu. Itu motivasi utamanya gitu. Motivasi utamanya berarti itu dokter ya. Jadi motivasi awalnya. Ternyata berubah. Sesuai apa? Dinamis juga ya. Sesuai dinamis, tapi motivasi awalnya itu ya. Iya, begitu. Kalau dokternya mungkin gimana? Hampir sama atau ada pandangan berbeda ini? Iya sih, kurang lebih memang sama ya. Karena kan basic-nya dokter gigi gitu ya. Cuman memang mungkin berawal juga saya dulu sama Rio kebetulan ini ya, sama merintis bareng-bareng dari awal gitu ya. Pernah berpraktek di beberapa tempat gitu ya, kita melanglang buana gitu ya, dari awal lulus, kemudian kita pernah merasakan praktek di tempat-tempat yang berbeda. Nah mungkin dari pengalaman-pengalaman itu kemudian kan akan muncul satu mungkin kesimpulan bahwa
Kita pengennya ketika ada peluang gitu ya, ketika kita bisa membuka sebuah praktek ya, kita bikin layanan tuh pinginnya seperti apa kayak gitu. Berarti untuk ngejar idealisnya Dok ya? Betul sekali, itu maksud saya. Itu benar-benar. Itu motivasi yang besar ya di balik itu semua, karena mungkin kita punya idealisme, terus ingin memberikan layanan yang paripurna ya, sebisa mungkin yang kita bisa lakukan, kita bisa memfasilitasi itu tadi teman-teman sejawat, karena kan yang mungkin punya karakteristik sama ya dengan kita itu juga banyak ya, nggak hanya sedikit tapi juga banyak. Nah, kita harapannya bisa memfasilitasi itu, bisa memberikan layanan yang baik kepada masyarakat luas gitu. Yes, tidak semuanya langsung selesai studi langsung bisa buka tempat. Betul. Iya benar. Gitu. Pasti awal mulanya ya merintis dulu. Nah, kebetulan dulu aku sama Dokter Nayu dulu kan pertama satu tempat klinik juga di klinik di Pandaan gitu ya, yang melayani asuransi kesehatan nasional gitu sebelumnya. Nah, itu mungkin berangkat dari situ juga bisa Mas dulu itu. Karena dirasa selama melayani ada kayak nggak cocok ya. Kayak kurang, nggak sesuai dengan pemikiran kita gitu kan. Ya nggak cocok. Terus akhirnya mulai dari situ. Kayaknya harus membuat sesuatu yang ya berbeda lah gitu ya. Benar-benar. Dan bisa teman-teman ini yang sekiranya mungkin sama case-nya dulu di awal ya memwadahi juga ya. Semoga bisa menjadi wadah yang bisa berpraktek. Oh iya, berarti wadah buat rekan-rekan yang mungkin belum bisa membuka praktek sendiri mungkin ya bisa gabung ke kita. Betul. Ya, jadi untuk mendengar dari penjelasan Dokter Nayu sama Dokter Rio tadi bahwa disimpulkan bahwasanya Dokter Rio sama Dokter Nayu ini praktek bersama ya. Jadi sama teman-teman sejawat diajak praktek bersama. Jadi saya tanya, ini maksudnya masuk juga nggak? Maksudnya untuk marketing juga nggak sih? Untuk mengajak teman-teman praktek bersama itu maksudnya biar banyak pasiennya atau gimana gitu? Apa gimana? Ngajak teman-teman itu masuk marketing apa enggak sih aslinya itu? Kalau marketing apa enggak? Kalau saya sih, saya yang jawab. Ya, jadi boleh. Jadi maksudnya apa ini termasuk strateginya Dokter Nayu sih ya gitu untuk ngajak teman-teman praktek bareng. Gitu. Kalau saya sih mikirnya mungkin dulu ya di awal tuh bukan ke marketing dulu ya. Saya mikirnya itu tadi ya, karena kalau kita sendirian, ibarat satu lidi itu gampang dipatahkan. Tapi kalau kita bareng-bareng itu lebih kuat. Nah, karena kita punya harapan, kita tuh idealismenya tinggi nih. Nah, terus kemudian support systemnya harus gede. Nah, salah satu cara untuk bagaimana kita bisa sesegera mungkin mencapai apa yang kita inginkan, nah itu saya menggandeng banyak orang gitu. Tapi ternyata dari perjalanannya juga secara tidak langsung ya kita percaya semakin setiap orang itu membawa rezekinya masing-masing. Semakin banyak orang ya realitanya juga alhamdulillah semakin banyak gitu. Dari segi marketing mungkin bisa jadi ya, karena kan masing-masing orang punya link sendiri, punya dunia sendiri, punya keluarga sendiri atau teman-teman sendiri gitu. Semakin banyak orang ya semakin banyak dikenal gitu kan fasilitas ini gitu. Dokter Rio sendiri gimana? Sama. Kalau ya sama sih ya. Tapi marketing kan, kalau marketing kan jadi bukan menjadi suatu tujuan, tapi secara tidak langsung kita akan mendapatkan impact-nya di marketing dengan kita merekrut rekan-rekan yang ada ini. Pertama karena kalau dulu kan opsi dokter mungkin dulu praktek dokter gigi A, praktek dokter gigi B, jadi cocok dokter A, cocok dokter B gitu aja ya. Dan mungkin ada pasien yang mencari dokter laki-laki, kemudian dokter perempuan juga. Nah, di situ kan bisa mewadahi mereka dalam satu tempat seperti itu ya, lebih tepatnya memudahkan mereka. Nah, dan dari situ pasti akan dampak marketingnya juga akan ada juga Mas. Kan di sana kemarin saya cari dokter yang kayak gini, ada juga yang seperti ini, ada juga itu kan secara tidak langsung memang kita dapat marketingnya juga gitu itu Mas. Terus mungkin menambahkan juga ya, ini terkait masih praktek bersama kenapa kayak gitu ya. Kalau yang saya rasakan nih ya, dengan semakin banyak orang itu dan orang-orang punya cita-cita yang sama juga ya tentunya yang kita ajak itu. Nah, itu memberikan dampak positif bagi perkembangan apa yang kita kerjakan sekarang ini, karena masing-masing dari mereka tuh punya ide-ide, punya masukan-masukan gitu. Jadi ibarat satu bisnis atau mungkin fasilitas kesehatan ini ya, kita ketika mau berkembang itu kan kita harus mencari masalah ya. Karena kalau misalkan kita nggak ada masalah tuh ya stuck di situ aja, nggak berkembang. Nah, dengan semakin banyak orang itu semakin banyak problem Mas. Nah, ketika semakin banyak problem, nah itu kita mulai berpikir gimana
solving the problems gitu. Semakin banyak problem, semakin cepat berkembang kayak gitu. Jadi jangan, ya memang resikonya semakin banyak orang, semakin banyak gesekan. Tapi percayalah, disitulah tantangannya agar kita bisa semakin berkembang gitu. Gitu. Jadi itu jangan alasannya. ragu untuk bareng-bareng. Seru, kalau rame-rame itu seru. Seru. Jadi itu alasannya mengajak teman-teman Jawa seperti itu ya, agar bisa pertama mewadahi, memfasilitasi, juga muncul ini ide-ide baru dari banyak orang. Jadi sehingga membuat klinik kita maju lebih cepat dan berkembang gitu. Nah, sekarang lanjut dokter untuk ini saya tanya ini kan kemarin sempat ya, mungkin pas buka klinik, mungkin pas pandemi corona mungkin dokter. Apa sebelum corona? Setelah corona. Jadi kan mungkin masih kayak lambat atau gimana gitu ya. Karena apalagi kedokteran gigi hubungannya langsung, misalnya langsung droplet atau airborne kan mulut kan mereka. Gitu. Bagaimana tantangannya? Maksudnya kok bisa sampai sekarang bertahan itu kan, banyak kasus di luar sana tutup karena misalnya sepi pasien dan lain-lain, tidak dipercaya oleh pasien, mungkin takut ketularan, takut ini ya. Ini tipsnya klinik Dokter Nayu sama Dokter Rio bisa eksis sampai sekarang ini gimana sih? Kalau terkait pandemi kayaknya aku nggak melewati ya. Nggak melewati dokter? Setelah pandemi ya. Setelahnya pandemi. Tapi kalau kemarin pandemi kan berada di tempat lain dan tetap melakukan pelayanan. Jadi itu banyak yang bonek ya kayaknya. Bonek-bonek gitu ya. Iya, jadi meskipun besar penularannya dari mulut ya mau nggak mau tetap banyak yang melakukan pelayanan. Tindakan. Jadi tetap struggle lah itu kalau di. Nah, terkait bagaimana tetap eksis gitu ya. Iya. Ya mulai kalau di era sekarang tuh banyak yang mulai bentuk ini personal branding. Jadi kayak personal brandingnya ya kalau zaman dulu kayaknya sudah dikenal ya, tapi tidak di zaman seperti inilah. Dulu kan terkenalnya sudah ada personal branding dokter A. Jadi kalau sudah ke dokter sana, dokter A gitu ya. Cocoknya sama dokter A. Sebenarnya mirip-mirip ya. Iya benar. Cuma kalau sekarang medianya banyak. Medianya banyak. Lebih terekspos ya. Lebih terekspos gitu ya. Kita mengekspos apa diri. Pilihannya dong. Dipaksa terekspos seperti ini. Dipaksa ini. Iya, kalau sekarang kayak banyak opsi untuk mengekspos kan ya, membangun personal diri. Tentunya nggak hanya sekedar membangun personal branding aja, personal branding kan harus kuat juga masih. Nggak mungkin sekedar membangun selebihnya apa gitu ya. Jadi bagaimana membangun personal branding kalau bahasanya spesifik tertentu loh gitu lah. Kalau orang bilang lebih ahli bidang tertentu itu lebih bagus daripada ahli di bidang banyak cuma biasa-biasa aja. Iya, bahasanya kan gitu ringkasnya ya. Bagaimana kita membangun itu. Jadi misal ke praktek kita mengkhususkan diri untuk treatment di situ. Ya, karena kita berlatar belakang dokter gigi umum. Kita bisa mengusahakan personal branding praktek kita itu seperti ini. Nah, kayak tadi tak bilang kan khusus untuk family aesthetic dentist. Jadi concern ke estetik gitulah rasanya gitu. Ya benar-benar. Itu sih tips yang selama ini kita terapkan untuk mencoba eksis gitu. Jadi harus punya apa ya, ciri khas kasarnya dokter ya. Harus gitu. Kalau dokter Nayu sendiri apa ini? Maksudnya kiat-kiatnya nih kok tetap eksis ini gimana sih gitu? Kalau di Nice Dental ini gimana? Kalau tapi kita tutup itu cuma 1,5 bulan. Setelah itu kita mulai memberanikan untuk buka dan mengikuti apa protokol yang harus dilakukan kayak gitu. Jadi mulai dari APD, terus ruangan steril dan lain-lain. Ya kita ikuti aja, kita upayakan semampu kita dari segi fasilitas sih, lebih ke fasilitas ya. Tidak bisa dipungkiri ya praktek gigi ini itu sangat terkait dengan bahan dan fasilitas. Jadi mungkin bagaimana kita bisa tetap eksis karena dari awal itu memang komitmen kita itu untuk memberikan layanan yang paripurna ya, harapannya seperti itu. Jadi kita berusaha untuk melengkapi terus. Jadi dari segi fasilitas, alat, bahan, up to date kayak gitu ya. Terus kemudian skill itu juga penting. Karena apa ya, produk yang kita jual di sini itu adalah treatment. Nah, treatment perawatan gigi itu kan faktor yang paling utama itu adalah dari jadi kayak gitu ya, skill itu hal yang penting, skill dokter gigi. Nah, kita berupaya bagaimana agar skill dari dokter gigi ini tetap termaintain dengan baik, terus kemudian malah
terupgrade gitu terus ya seperti itu. Terus kemudian dari segi fasilitas bahan sehingga apa yang menjadi produk kita itu bisa dirasakan dengan baik oleh customer, oleh pasien dalam hal ini. Nah, ketika pasien sudah merasakan oke nih, dapat apa namanya produk yang oke, ya layanan yang oke, hasil yang oke, maka ya itu yang buat kita eksis di kemudian hari gitu. Jadi kita fokusnya ke sana. Fokusnya ke sana ya. Jadi saya simpulkan dari caranya biar tetap eksis itu pertama personal branding, kedua terus update skill, bahan dan pelayanan lah gitu. Itu kan dalam segi apa namanya umumnya dokter gigi lah, internal sendiri. Kalau menanggapi yang kayak misalnya tukang gigi itu dokter lah, kan banyak nih di seliweran di jalan kalau itu secara terang-terangan ya dok ya masang pelat gitu, misalnya praktek apa namanya tukang gigi buat gigi misalnya 1 hari jadi atau berapa cepat gitulah. Jadi dia tuh kayak melakukan personal branding juga kan kayak gitu ya misalnya bikin gigi 1 hari jadi, sedangkan dokter gigi harus nunggu berapa hari gitu kan dok ya. Itu gimana dokter menanggapi, terus gimana cara menyampaikan ke pasien? Mungkin dia mestinya harus pinter-pinter milih, maksudnya yang bagus itu bagaimana sih kayak gitu, harus milih yang mana sih gitu dok. Bagaimana dok menanggapi hal itu? Panjang ini ya. Panjang ini, luas ini mas. Luas sekali nih, karena kalau udah dihubungkan tukang gigi itu nyambung ke permasalahan selama ini mas. Jadi edukasi ke masyarakat sebenarnya. Oh iya. Edukasi ke masyarakat, karena itu tidak hanya tantangan ketika muncul tukang gigi, tapi tantangan kita abaikan tukang gigi lah. Karena kan memang non medis ya. Jadi non medis bukan suatu tindakan yang bisa disamakan dengan dokter gigi. Secara medis pun memang kita memiliki PR besar untuk mengedukasi. Jadi edukasi terkait treatment aja untuk yang dilakukan itu sudah merupakan suatu tantangan. Nah, ini sebenarnya menambah tantangan juga ya, secara tidak langsung karena kita berusaha mengedukasi seperti ini, di sisi lain ada pihak lain pihak lain itu mengedukasi di jalan yang lain. Benar-benar. Iya, jalannya yang lain ya. Kalau bilang tantangannya bagaimana ya, kita fokus saja ke apa yang dibekalkan ke kita ya. Dibekalkan ke kita sesuai dengan pendidikan kita bagaimana seperti itu. Untuk masyarakat memang lebih ke arah harus terus diedukasi, semua pihak harus turun ya. Karena memang yang dilakukan oleh itu pertama kita nggak bisa membatasi mas ya terkait dengan dunia media sosial ya di era sekarang ya. Iya, sangat bebas sekali, sangat mudah sekali. Tapi yang ditekankan di sini adalah masyarakat sebenarnya sebagai dalam hal ini tanda kutip korbannya ya, yang apabila mungkin melihat itu sebagai dianggap sebagai seorang tenaga medis itu yang mungkin agak nanti menyesatkan lah. Benar. Karena pertama tindakan yang mereka lakukan kan sebenarnya jelas sih mas, kalau dari aku balik lagi ya ke aturan tadi yang dilakukan tukang gigi itu sudah jelas loh. Jadi hanya melakukan pembuatan gigi palsu ya yang sudah dibersihkan. Just gigi palsu aja, jadi buat gigi palsu lepasan just itu aja, 2 item itu aja. Tapi sekarang bagaimana mereka melakukan semua jenis tindakan, nah itu kan jelas sekali sudah salah. Jadi kalau sudah salah ini memang nggak usah diikuti oleh masyarakat. Tapi mereka gencar nih PR-nya gencar banget ini dokter. Ya, sosial media ada yang iklan juga, benar-benar posting gitu ya. Ya kita juga harus gencar mungkin ya sebagai dokter gigi untuk mengedukasi supaya ada balance-nya ya untuk masyarakat. Karena masyarakat kan tidak serta-merta bisa kita salahkan karena mereka juga tidak tahu. Siapa yang memberitahu ya kita dokter giginya. Jadi kita sebenarnya juga harus gencar juga sebenarnya. Cuma memang ya sesuai dengan koridor kita tetap harus jalan sesuai dengan porsi-porsinya sendiri dokter ya gitu. Jadi lebih ke edukasi sih mas sebenarnya. Dokternya ya sama mungkin ya? Iya benar banget itu. Jadi kalau mereka yang istilahnya tidak berwenang ya untuk melakukan tindakan yang bukan sesuai dengan kompetensinya aja bisa promosi. Nah kita nih yang dokter gigi nih, makanya kita harus lebih giat lagi nih mempromosikan. Artinya mempromosikan dalam hari ini dalam koridor edukasi ya. Nah mungkin seperti ya salah satunya ini upayanya semakin kita masyarakat tuh terpapar gitu dengan sumber yang benar gitu, dengan edukasi dari sumber yang benar. Atau mungkin kalau memang mereka tahu treatment gitu ya treatment yang benar dikerjakan oleh orang-orang yang tepat kayak gitu. Jadi bukan mereka lebih banyak terpapar oleh konten yang itu salah gitu. Benar.
Jadi fokusnya nanti ke edukasi kepada pasien mungkin dokter ya, sama masyarakat umum ya. Karena kan kita juga tidak bisa menyalahkan. Soalnya mereka juga tidak tahu nih sebagian besar ya. Gitu. Kemudian oh ya ini menarik ini dokter. Tantangan terberat. Lah ini kan sama-sama punya klinik ini ya. Apa sih tantangan terberat yang pernah dokter rasakan itu saat merintis mendirikan klinik gitu apa aja dok? Boleh diceritakan teman-teman mungkin mau bangun klinik juga, jadi biar punya gambaran lah kasarnya gimana lah gitu, biar berani atau biar jaga-jaga gitu, biar gak terulang. Tantangannya ya banyak sebenarnya Mas ya. Banyak sekali. Iya, mungkin ya dokter Nayu juga merasakan awal-awalnya bagaimana ya merintisnya. Pasti ya semuanya ups and down itu pasti. Naik turun ya. Merintis tempat praktek itu kan namanya kita juga menjual jasa ya. Siap. Menjual jasa itu kita mendeliver juga bagaimana, terkadang PR-nya kan banyak Mas, mulai di awal dulu bagaimana mengenalkan ke masyarakat ya. Apalagi terjun di tempat yang rame nanti tantangannya sendiri. Yang sepi juga ada tantangannya sendiri, maksudnya nggak ada dokter-dokter lain gitu ya. Nah, kemarin kebetulan di tempat yang padat, ya memang kita bagaimana awal-awal itu juga sepi juga Mas ya, karena kita mendelivernya pelan-pelan. Terus ya terbantu sih sekarang dengan dunia digital, sosial digital ya. Banyak. Nah, kita lebih concernnya ke situ. Awal mulai membangun itu, jadi kita concern ke situ. Nanti kaitannya juga ada marketnya juga sih Mas, marketnya siapa? Karena kalau yang itu kan nanti kita mengedukasi orang-orang yang usia berapa ke atas. Iya. Ya. Lingkungan apa dulu ya? Ya intinya pelan-pelan Mas ya. Benar. Perlahan. Yang penting kita konsisten aja lah. Konsisten dengan apa yang kita lakukan. Websitenya ya tetap harus aktif terus. Ya. Iya. Marketing itu pasti ada kok Mas, marketing. Wajib ya kayaknya. Tapi marketing kan definisinya kayak langsung mempromosikan dalam hal yang apa ya, di luar batasan gitulah konotasinya. Kalau marketing kita kan enggak, kita harus marketingnya bagaimana, ada strateginya lah. Nah strateginya. Kayak edukasi ini kan juga marketing ya. Pelayanan juga ada kayak mungkin ya. Pelayanan yang baik. Jadi nanti otomatis mulut ke mulut lah sering dokter ya. Oh di kono enak, oh di sini enak gitu. Benar. Mempercepat dari dulu yang dunia apa? Kalau dulu kan senior mungkin praktek belum banyak ya dokter. Siap. Jadi praktek periksa kemana? Dokter A, dokter B, dokter C. Sekarang diminta di Pandaan aja ya. Rezeki di mana? Banyak sekali. Di sini aja ada. Di sini aja ada banyak. Setiap jalan ada ya. Benar. Tapi ya nggak apa-apa ya. Itu memberikan praktek itu. Ya termasuk tantangan itu ya. Tantangan. Kalau dokter Nayu sendiri ada nggak tantangan sing? Ya Allah. Kayak berat banget itu ada nggak dok? Kalau saya itu melihat tantangan tuh di era sekarang ini tuh ya, karena pasien itu bisa mereview ya apa yang mereka rasakan, itu menjadi tantangan yang berat buat kita. Karena itu ya media sosial itu ya menjadi pedang bermata dua. Itu bisa menjadi senjata kita untuk marketing, bisa juga menjadi serangan balik ketika kita tidak bisa memberikan sesuai ekspektasi mereka. Nah, kita ketika memberikan pelayanan, juga ketika cara kita mempromosikan itu kita harus benar-benar itu juga ada strateginya. Nggak boleh yang kita itu promosi terlalu tinggi sehingga ketika pas mereka kesini ternyata kita nggak sebagus itu. Nah itu juga langsung gejlek kan istilahnya ya. Jadi nggak sesuai ekspektasi, under ekspektasi gitu. Terus akhirnya kemudian mereka mereview sesuatu yang itu juga bisa dilihat oleh customer yang lainnya. Nah kayak gitu itu tantangan. Jadi ketika kita kadang ya ada customer yang puas tidak puas itu memang kita tidak bisa memenuhi pasien semua itu puas atau tidak bisa seperti itu karena ada beberapa pasien yang memang mungkin tidak sesuai atau kondisinya ternyata ya kita tidak tahu ya perjalanan penyakit kayak gitu pasti ada. Nah hal-hal itu yang menjadi tantangan yang besar karena juga faktor apa ya keberhasilan suatu layanan ataupun perawatan itu nggak hanya ditentukan oleh tadi ya misalkan kita sudah menyiapkan skillnya sebaik mungkin kemudian fasilitasnya sudah paripurna lah sesempurna mungkinnya bisa kita berikan bahannya juga sudah up to date misalkan tapi ya namanya rezeki, namanya perjalanan penyakit kita nggak pernah tahu dan apa yang dirasakan oleh pasien juga
masing-masing juga berbeda gitu. Ya. Ekspektasi masing-masing pasien juga berbeda. Nah, itu tantangan juga ya. bagi kita yang bekerja di layanan kesehatan ya, Dok ya. Gitu ya. Kemudahan informasi. Betul. Informasi juga berdampak banyak Mas ya. Di satu sisi orang mudah mendapatkan informasi. Iya, benar-benar. Di satu sisi orang mudah menyebarkan informasi. Betul ya. Itu benar-benar. Misalnya langsung dicekrek, aduh dokternya kok kayak gini, perawatnya judes misalkan ya, bisa langsung jadi tantangan itu. Iya. Pilihan juga banyak. Jadi kemudian akses kemanapun kan sekarang mudah sekali dokter. Kan lintas kecamatan Mas, lintas kabupaten, lintas kota. Bahkan teman ada yang treatment lintas pulau. Jadi dapat pasien lintas pulau. Ya. Jadi itu tantangan sekarang ketika orang mungkin mudah sekali mencari untuk dokter ya. Di era mungkin Google lah. Dokter ini gimana, cari dokter ini gimana. Saya baca reviewnya seset. Tidak mengenal jarak Mas. Mengenal jarak berangkat ke sana. Karena sudah dapat trust itu ya. Trust itu. Tantangan sekarang gitu ya di era sekarang. Kalau dulu kan mungkin lintas kabupaten. Lintas dalam satu kecamatan, sekarang sudah lintas pulau Dok ya. Cocok sedikit langsung share ya. Itu tantangan ya. Jadi tantangannya mungkin hampir semua sama Dok ya, mungkin tantangannya ya, semua dokter sama. Jadi PR-nya mungkin dari fasilitas kesehatan sendiri atau dokternya sendiri untuk bagaimana sih ya membuat pasien-pasien atau klien-klien percaya gitu aja mungkin ya dokter ya. Jadi konsisten pertama teman-teman ya. Fokus konsisten. Jadi buat teman-teman dokter gigi mungkin yang baru lulus dokter ya, mau buka praktek sendiri atau gimana jangan usah takut. Karena tantangan itu mesti ada di setiap perjalanannya. Jadi tergantung kita menyikapi sama cara gimana sih ya cara mengolah tantangan itu menjadi prestasi ke depan mungkin dokter ya. Jadi biar semangat terus lah, bener semangat terus. Jadi gak usah tantangan, jadi maju terus gitu ya. Jadi jangan takut gitu. Kalau misalnya mau belajar dulu boleh dokter ya, belajar untuk tanya ke dokter-dokter yang lebih senior juga bisa gitu ya. Jadi ini kita ada tambah lagi dokter ya, masalahnya kan tentang judulnya tadi kan merintis klinik gigi di tengah gempuran tukang gigi ya. Jadi sini saya mau tanya, saya juga selaku perawat di Nice Dental Clinic juga ini perawat, jadi sering menemukan korban-korban tukang gigi nih dokter ya. Entah giginya ada yang bengkak, terus ada yang misalnya selain tukang gigi deh, misalnya di salon juga ada yang bisa pasang PL di salon, kemudian veneer juga di salon. Itu bagaimana dokter pendapatnya dokter tentang hal-hal seperti itu? Iya benar. Iya sih, ini aku sharing pengalaman juga ya. Selama berapa tahun ya? Hampir 16. Udah lama ya, udah lebih dari 5 tahun, 6 tahun berpraktek. Itu memang banyak banget nih, terutama di Pasuruan ya. Di Pasuruan ini banyak banget kasus malpraktek ini. Kasus ini dari oknum-oknum yang tidak berwenang melakukan tindakan-tindakan seperti pembuatan gigi palsu yang tidak semestinya gitu ya. Terus kemudian pasang behel gitu, terus kemudian veneer ya. Nah, itu dilakukan oleh non dokter gigi dengan yang pada akhirnya menyebabkan kondisi patologis pada pasien seperti itu. Ujung-ujungnya mereka datang ke dokter gigi dengan kondisi gusi bengkak, terus giginya sudah banyak yang rusak, bahkan kalau misalkan yang behel itu seringkali goyang di hampir seluruh regio giginya gitu, karena kan asal-asalan juga nggak ada kompetensinya gitu. Nah itu sangat miris sekali sih, karena banyak banget, dan korbannya itu dewasa muda Mas kayak gitu. Terus dan itu sudah sering banget pasien itu bilang itu di salon ini Dok misalkan, terus itu ya saya panggil ke rumah kayak gitu, sampai yang keliling ke rumah-rumah gitu Mas. Nah itu sangat menjadi PR sekali menurut saya ya, bagi pemerintah setempat juga, bagaimana cara ya regulasi ya sehingga nggak ada lagi korban-korban dari oknum-oknum tukang gigi atau yang lainnya ini yang tidak berwenang kayak gitu. Mungkin nanti bisa dijelaskan ya Dok dari segi bagaimana hukumnya. Kebetulan Dokter Rio kan selaku magister kesehatan hukum kesehatan dokter ya? Hukum kesehatan. Mungkin gimana dokter? Ada nggak regulasi tentang tukang gigi yang mengatur hukumnya tukang gigi itu tindakannya itu maksimal di batas apa sih kayak gitu? Jadi apa yang boleh dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan oleh tukang gigi gitu dokter? Sebenarnya regulasinya udah ada sih Mas dari dulu ya. Oh, undang-undangnya dokter? Peraturan Menteri Kesehatan
nomor 39 tahun 2014. Nah, di situ memang sudah spesifik. Sudah spesifik terkait pembinaan, pengawasan dan perizinan pekerjaan tukang gigi. Jadi sebenarnya masyarakat kalau ingin tahu apa saja yang boleh dilakukan, bagaimana ketika nanti dia melakukan itu di situ udah lengkap. Ya. Cuma sayangnya memang kan banyak yang belum tahu. Ya. Kayak fenomena yang diceritakan sama Dokter Nayu tadi, bahkan sampai terakhir baru-baru ini lah, mungkin 1 bulan 2 bulan yang lalu, bukan ya, 1 bulan yang lalu lah. Ya saya juga menemui ya sebuah pasien perawatan keliling. Nah, ini yang agak unik kan Mas ya. Bagaimana perawatan gigi keliling ya. Ya, berangkat keliling itu kan suatu keanehan ya. Terus kita coba gali ya memang ke arah oknum ya, oknum bukan dokter gigi ya, dokter gigi. Nah, di peraturan menterinya udah jelas Mas, pekerjaannya hanya 2 ya. Di pasal 6 itu pertama membuat gigi tiruan sebagian lepasan ya atau penuh dari bahan head curing akrilik. Jadi bahan akrilik aja. Jelas sekali kan di situ. Nah, kemudian syarat keduanya juga sudah jelas, memasang gigi tiruan lepasan yaitu dari bahan tadi head curing akrilik dengan tidak menutupi sisa akar gigi. Jadi 2 itu aja udah jelas ya. Nah, jadi yang dikerjakan boleh itu aja. Nah, terkait behel ada, filir ada, perawatan saluran akar ada. Nah, itu memang secara jelas sudah melanggar peraturan. Nah, cuma mirisnya di sini masyarakat yang menjadi korban itu tidak mengusut hal itu, hanya langsung lari ke dokter gigi saja. Nah, kita kan dokter gigi bukan sebagai korban, jadi ya hanya mengarahkan masyarakat saja bahwa perawatan ini salah. Sebenarnya di sini titik poin yang dirugikan paling utama adalah masyarakat. Nah, bagaimana masyarakat bisa melangkah ketika hal itu terjadi? Sebenarnya juga ada aturannya, ya boleh melapor ke pihak berwenang, ya karena aturannya udah jelas di situ. Pasal ya undang-undang terbaru ya yang 17 tahun 2003 itu setiap orang yang bukan tenaga medis atau tenaga kesehatan melakukan praktek sebagai tenaga medis atau tenaga kesehatan yang telah memiliki SIP dipidana 5 tahun denda 500 juta. Nah, udah jelas di situ tuh melanggar pidana gitu loh Mas. Cuma yang selama ini kita temui ya masyarakat itu pergi ke tukang gigi, kemudian ada masalah baru ke dokter. Sampai dokter berhenti hanya sebatas menangani apa yang jadi dampaknya saja, sehingga yang tadi sudah merawat di awal ini ya tenang-tenang aja. Tetap, ya. Karena tidak ada masalah di dia. Masalahnya karena nggak lari ke mereka, larinya ke dokter. Selesai di dokter. Sirkulasi itu muter terus sampai sekarang. Ya, sehingga ya masih subur aja Mas. Kalau dari pihak terkait dalam hal ini pengawasannya kan kemarin sempat baru dibahas di Pasuruan sama PDGI itu perizinannya harus melalui PDGI tapi belum jadi peraturannya. Jadi kalau dinas kesehatan atau pemerintah daerah itu hanya berwenang sebatas mengawasi saja perizinannya. Sebenarnya mereka ada izinnya loh Mas harusnya. Harus ada izinnya. Jadi kalau di aturan ini untuk bisa melakukan praktek tukang gigi itu ada izinnya ke dinas sosial. Nah ini pertanyaannya mereka berizin apa enggak? Dari situ aja nanti sudah ketahuan ya. Sebenarnya kalau itu terlaksana minimal bisa terlacak ya. Masalahnya yang keliling ini nggak bisa terlacak juga. Itu masalahnya. Salon-salon gitu ya. Jadi kembali lagi ke masyarakat bahwa aturannya sudah jelas, tindaknya sudah jelas, ya diikuti aturannya. Kalau memang ada kendala ya tidak hanya sebatas menanganinya, tapi juga tidak mereka dirugikan juga melapor ke pihak terkait. Tindak lanjutnya harus ada dokter ya. Nah, berarti penting untuk melapor ya. Jadi bagi sejawat juga ketika menemukan didokumentasikan kemudian dilaporkan. Ya, kita membantu gitu ya. saja. Membantu. Kita kan bukan korban. Iya sih. Lebih ke masyarakat ya yang mengadu. Salurannya kemana ya dok? Saluran untuk mengadukannya langsung ke? Bisa ke pihak berwenang, lebih ke kepolisian. Ke kepolisian langsung. Tapi kan masyarakat yang dirugikan. Benar. Jadi masyarakatnya yang langsung. Ya kita bisa kata masalah kita langsung lapor lagi masyarakat tukang gigi lari ke kita. Harusnya mereka lapor juga. Ya begitu. Begitu. Jadi pentingnya gitu ya teman-teman ya. Jadi kita harus benar-benar lagi-lagi dok literasi ya penting ya. Jadi kita harus banyak-banyak membaca nih. Kan sekarang ya banyak ya info-info terbaru dari manapun, dari sosial media, dari Google, dari apapun itu banyak. Jadi Sobat Nice harus pinter-pinter membaca, banyak-banyak membaca agar tahu nih mana yang benar,
mana yang salah. Kemudian kalau misalnya Sobat Nice nih jadi korban ya. Kita tanda kutip korban dari tukang gigi atau oknum yang tidak bertanggung jawab, ternyata bisa dilaporkan. Nah, untuk urutannya tadi sesuai apa yang dikatakan sama Dokter Rio, seperti itu. Nah, ini udah lama dokter ya. Kita bincang-bincang udah lama terkait dengan masalah klinik tadi, pembukaan praktek dokter gigi sendiri, terus masalah yang terjadi di masyarakat, menyebarnya tukang gigi dan lain-lain gitu. Terus pesan-pesan buat teman-teman Sobat Nice di luar sana dokter, apa? Pesan-pesan agar tidak salah memilih tempat treatment atau memilih tempat itu dok, untuk pelayanan atau perawatan gigi. Apa pesannya mungkin dokter? Kalau di dokter itu agak repot Mas juga. Yeah. Kadang ada unsur chemistry juga Mas di situ. Ah ya, kepercayaan tadi dokter ya? Ada unsur chemistry. Terkadang tidak semua yang kita sediakan itu menjawab kebutuhan konsumen. Kalau kemarin kita coba mengolah itu, setiap nanti kita mau buka itu ada marketnya sendiri. Jadi ada pasarnya sendiri. Ada pasarnya sendiri. Bahasa bisnisnya kan gitu ya. Kalau terkait dengan menjual jasa yang belum tentu kita menyiapkan sesuatu yang sangat bagus, misal itu cocok untuk orang A. Karena orang A ini tidak mencari tempat seperti kita. Iya. Jadi ya memang kita harus fokus untuk membawa praktek ini kemana. Terus kalau tadi menyambung ke Dokter Nayu, tidak semuanya itu puas juga. Mungkin dia memang tidak market kita atau dalam hal ini tidak mencari jasa yang pelayanannya seperti kita. Bukan berarti kita jelek. Ya, kita sudah menyiapkan yang bagus sesuai dengan yang standar ya, yang alat-alat bagus dan teman-teman gitu. Tapi belum tentu itu cocok untuk orang lain. Ya. Jadi nggak apa-apa. Yang penting kita melakukan niat kita aja ya. Niat kita konsisten, tujuan kita baik untuk memberikan pelayanan yang baik, itu aja mungkin sudah cukup. Ya, nanti perkara market itu sendiri yo di era sekarang sangat mudah sekali orang ya cocok apa pilihan ya. Akan terfilter lah sendiri. Pokok niatnya baik, konsisten, ya, sesuai dengan passion, standar ya, prosedur yang ditetapkan gitu, tinggal jalan gitu. Misalnya nanti ada yang ngatur. Benar-benar. Dokternya sendiri gimana ini dokter? Pesan buat teman-teman luar sana. Iya, pesannya itu sama ya. Semangat, percaya aja, walaupun serame apapun persaingan di luar, namanya rezeki nggak bakal salah sasaran gitu ya, nggak bakal salah alamat gitu. Fokus, konsisten, bener banget kata Dokter Rio, kita membaca pasar ya, kita mencari. Mungkin nanti kalau mau buka di awal kita tentukan. Mungkin awal nggak bisa ya ditentukan langsung ya, bisa mungkin random dulu, pasti awal itu random. Nah ini juga dari awal buka sampai sekarang mungkin butuh 2-3 tahun itu baru bisa menseleksi, memfilter target pasar itu pasti kan ada ya. Nah itu memang awal pasti random dulu, tapi nggak apa sambil berjalannya waktu nanti kita bisa menyesuaikan tuh apa yang dibutuhkan support klinik seperti apa untuk menuju kepada layanan yang sesuai target market kita kayak gitu. Pesan untuk masyarakat bagaimana sih memilih tempat yang misalnya cocok, bagaimana sih cara memilih tempat agar tidak salah treatment kayak gitu. Jadi Oke, untuk masyarakat ya. Untuk masyarakatnya gitu. Oke, yang jelas kalau treatment gigi ya pastikan ke dokter gigi ya, bukan ke yang lain karena yang berkompetensi adalah dokter gigi atau dokter gigi spesialis. Kemudian bisa dari kalau zaman sekarang tuh sudah banyak ya reviewnya, masing-masing vaskes juga sudah bisa dilihat fotonya, tempatnya kayak gimana, terus review dari pasien yang lain. Ya dicari aja mana yang cocok gitu ya. Terus kemudian dari lihat juga budgeting ya, supaya ketika kita masuk ke satu vaskes itu nggak kaget dengan tarif gitu ya, karena memang masing-masing vaskes ya punya range tarif yang berbeda sesuai dengan layanan yang diberikan gitu, seperti itu sih. Mungkin kalau memang ada yang pakai asuransi gitu ya, ada yang pakai BPJS ataupun apa, mana yang menjadi preference dari customer. Kalau memang masyarakat pinginnya pakai BPJS ya datang ke tempat yang bisa memenuhi itu gitu. Terus kemudian kalau memang carinya yang children friendly mungkin ya bisa cari yang seperti itu, atau mungkin yang estetik gitu kayak Dokter Rio misalkan gitu ya. Cari Dokter Rio kayak gitu. Cari lah, pokoknya riset lah, mungkin masyarakat bisa lebih mencari sumber edukasi itu dari
apa ya, sumber yang lebih tepat gitu, karena sekarang dokter gigi juga sudah mulai banyak yang memberikan edukasi. Terus kemudian penting juga bagi masyarakat untuk jangan sampai salah ya, karena walaupun sekarang itu banyak oknum yang berpromosi walaupun dengan iming-iming tarif yang sangat murah, nah gitu jangan sampai gampang terkecoh atau kayak gitu terbawa gitu ya, terutama biasanya itu remaja Mas ya, yang agak-agak labil gitu ya. Sekarang itu kan zamannya kayak ada influencer kayak ininya sama gitu, menyamakan apa kondisi diri mereka dengan kondisi yang ada pada sosok yang mereka idolakan gitu. Nah, itu kan membahayakan ya ketika satu sosok yang dipercaya ini, yang di-trust ini, tapi mereka menyebarkan informasi yang keliru misalkan. Itu yang sering terjadi. Akhirnya para usia 20-an ya, baru lulus SMA atau sampai baru kerja gitu, akhirnya mereka salah treatment nih. Nah, itu berarti harapannya masyarakat lebih bisa mencari informasi, lebih risetnya lebih dalam lagi gitu ya. Karena memang sekarang banyak ya. Banyak sumber, pilihlah ya, difilter gitu. Jadi memang literasi itu penting. Ya, literasi itu penting. Gitu. Sama mungkin ya ini tantangan bagi tadi dokter gigi lebih banyak lebih banyak apa ya, fokus juga ke public health, bukan hanya treatment ya, tapi juga preventif ya, itu preventifnya dengan cara edukasi gitu, terjun ke masyarakat. Gimana dokter? Gitu sih. Gimana dokter? Pesan untuk masyarakat? Pesannya ya. Kalau pesannya kan ada 2 pesan nih. Pesan pertama terkait dengan memilih kemana kalau ada masalah gigi. Saya rasa sudah jelas ya. Jadi memang harus ke dokter gigi. Ya, namanya dokter gigi. Iya. Memang khusus gigi. Kalau memang sekiranya sudah mendapatkan informasi itu bukan merupakan suatu dokter, ya sebaiknya jangan diikuti. Karena memang kemudahan mendapatkan informasi tadi kan seperti bilang Dr. Nayu, ada pisau bermata 2 ya. Tapi masyarakat mudah kok sekarang untuk mengecek apakah oknum tersebut dokter atau bukan. Ya, bisa dicek di websitenya Konsil Kedokteran, tinggal diketik nama lengkapnya, kalau ada muncul Mas Direk ya. Kalau nggak ada, tanda tanya. Ya itu langkah pertama Mas, jadi harus benar. Karena kalau salah langkah pertama ya muaranya langkah berikutnya otomatis tambah runyam ya, tambah ribet ya, itu langkah pertama harus ditempatkan. Kalau terkait ke langkah untuk nantinya ke dokter gigi, memilihnya ya sama aja semuanya dokter ya. Tinggal preference permasalahannya masing-masing apa, sesuai masalahnya apa, yang dibutuhkan apa, permasalahan apa ya. Pembelajarannya gampang kok Mas, sekarang tinggal di Google-nya bisa dilihat. Sekarang dokter hampir semuanya pakai Instagram ya, bisa ke tempat prakteknya ya. Jadi mudah kok Mas di era sekarang itu untuk mendapatkan pelayanan yang baik, masyarakat mudah mendapatkan informasi ya. Tinggal sesuai dengan kebutuhan mereka itu yang seperti apa. Kan banyak jenis, jadi perawatan yang ingin diinginkan. Kalau jarak sudah bukan suatu masalah, suatu penghalang dokter ya. Mungkin satu yang ada masalah lagi Mas, biaya. Iya benar. Kalau biaya, saya rasa di era sekarang juga bukan suatu masalah, karena kan ada pemerintah juga ada asuransi, ya, jadi bisa mengarah ke situ. Ya intinya pokok langkah pertama tepat, langkah kedua tinggal milih. Nah, siap. Sudah disiapkan kok semua. Iya, sudah lengkap semua dok ya. Ya itu pesan saya. Iya. Jadi kesimpulannya buat teman-teman di luar sana, intinya itu perbanyak literasi ya. Jadi sekarang karena kemajuan sosial media, jadi kita gampang, mudah mengakses untuk mencari nih, mana nih klinik yang tepat sesuai keinginan kita, keluhan kita apa, budget kita berapa gitu. Jadi harapannya nanti bisa sesuai dengan ekspektasi teman-teman di rumah yang diinginkan gitu. Waduh, seru sekali ya dokter ya. Ya mungkin untuk podcast kali ini sudah cukup dokter ya. Nanti kita lanjut aja podcast selanjutnya. Oke. Jadi ya dok, lupa dok. Dari pertama tadi jargonnya juga belum dok ya. Yang pertama. Oke. Jadi di sini kita punya jargon ya teman-teman ya. Ketika saya bilang Nice Dental Clinic, level up your smile, level up your life. Gitu dokter ya. Coba bareng-bareng untuk menutup podcast kali ini ya. 1, 2, 3. Nice Dental Clinic, level up your smile, level up your life. See you. Bye. Terima kasih dokter ya, maaf dokter. Thank you. Seperti ini rasanya.